Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam prestasi. Berjumpa lagi dengan saya, Suherman, Master Marine Engineer, pengampu mata kuliah pengendalian kerusakan dan kedaruratan DP2 Teknika Balai Besar Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti proses belajar mengajar pengendalian kerusakan dan kedaruratan untuk malam hari ini, pertemuan yang kelima. Pengendalian kerusakan dan kedaruratan adalah mata kuliah yang mengacu pada IMO Model COS 7.02 fungsi 4 kompetensi 4, di mana pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang penanggulangan kedaruratan di atas kapal. Sebagaimana kita ketahui bahwa jenis-jenis kedaruratan di kapal antara lain tuburkan, kandas, kebakaran, kebocoran atau tenggelam, dan orang jatuh ke laut. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami materi yang terkandung dalam pembelajaran ini dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Tubrukan kapal. Apa itu pengertian dari tubrukan kapal? Tubrukan adalah benturan antara kapal dengan kapal lain atau benda terapung. Tubrukan adalah salah satu jenis kedaruratan laut yang paling berbahaya, yang dapat menyebabkan kerusakan struktural, korban jiwa, hingga pencemaran. Selanjutnya, penyebab tubrukan. Penyebab tubrukan antara lain kesalahan manusia, human error, navigasi salah, kurang pengawasan jaga, cuaca buruk, kabut, badai, jarak pandang terbatas. Selanjutnya, kerusakan teknis, mesin rusak, kemudi rusak, peralatan navigasi rusak. Yang keempat, komunikasi buruk antar kapal tidak jelas, misalnya sinyal radio. Kesalahan manusia sebagai penyebab tubrukan antara lain: 1. Kurangnya kewaspadaan atau lack of situational awareness. Berjaga tidak memperhatikan radar atau AIS secara rutin. Tidak melakukan pengamatan visual secara periodik atau lookout. Terlalu percaya pada sistem navigasi otomatis, misalnya autopilot, tanpa verifikasi. Yang kedua, kelelahan atau fatigue. Jadwal jaga yang panjang tanpa istirahat cukup menyebabkan menurunnya konsentrasi. Microsleep atau tidur saat tanpa sadar saat tugas jaga. Berikutnya, penurunan kemampuan dalam mengambil keputusan cepat. Yang ketiga,
kurangnya pengetahuan dan keterampilan atau inkompetensi. Awak kapal tidak memahami call rate, International Regulation for Preventing Collision at Sea. Salah menginterpretasikan posisi, haluan dan kecepatan kapal lain. Tidak mampu menggunakan alat bantu navigasi dengan benar, radar plotting, ECDIS, ARPA, dan sebagainya. 4. Kesalahan dalam pengambilan keputusan. Terlambat atau salah dalam manuver menghindar. Tidak menurunkan kecepatan ketika berada di situasi berisiko. Melakukan manuver yang tidak sesuai dengan aturan atau standar navigasi. Yang kelima, kurangnya komunikasi. Bisa disebabkan karena tidak adanya komunikasi antar kapal melalui VHF untuk klarifikasi niat gerakan. Komunikasi di anjungan bridge yang lemah antara master dan officer on board. Perintah tidak jelas atau disalahpahami oleh tim navigasi. Yang keenam, overconfident atau terlalu percaya diri. Meremehkan potensi bahaya dari kapal lain. Terlalu yakin pada pengalaman pribadi tanpa mengikuti prosedur standar. Tidak meminta bantuan atau saran meskipun situasi berisiko. Yang ketujuh, pelanggaran prosedur dan aturan. Tidak mengikuti aturan jaga navigasi sesuai STCW. Mengabaikan panduan dalam bridge resource management. Lalai melakukan rapat navigasi atau passage planning meeting. Distraksi akibat penggunaan perangkat pribadi, handphone, laptop, dan terlibat percakapan non-penting saat jaga. Bisa juga karena pengaruh alkohol atau obat-obatan yang menurunkan kesadaran. Dampak tubrukan. Akibat tubrukan bisa terjadi kerusakan lambung kapal yang bisa mengakibatkan kebocoran dan pengenangan. Yang kedua, kehilangan stabilitas atau risiko kapal tenggelam. Yang ketiga, korban jiwa, baik cedera, terjebak, atau jatuh ke laut. Yang keempat, polusi laut akibat tumpahan minyak dan bahan kimia. Tindakan darurat saat tubrukan. Aktifkan alarm umum atau umumkan melalui public addressor. Hentikan mesin bila perlu untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Tutup pintu kedap air untuk membatasi pengenangan. Lakukan mastering atau pengumpulan awak kapal. Evaluasi kerusakan lambung dan kebocoran. Siapkan skoci, life raft jika evakuasi diperlukan. Berikutnya, pengendalian kerusakan. Gunakan pompa darurat untuk mengatasi pengenangan.
Lakukan shoring atau penyanggaan sementara pada lambung yang bocor. Segera laporkan posisi, kondisi kapal, dan kerusakan ke pihak berwenang. Jaga komunikasi dengan kapal lain dan VTS, Vessel Traffic Services. Pencegahan tubrukan. Pencegahan tubrukan bisa dilakukan dengan mematuhi COLREG, International Regulation for Preventing Collision at Sea. Jaga pengawasan, jaga navigasi 24 jam. Gunakan radar, AIS, dan peralatan navigasi lain dengan benar. Kemudian latih awak kapal melalui drill kedaruratan secara berkala. Kesimpulan, tubrukan adalah salah satu kedaruratan serius di kapal. Dampaknya mencakup kerusakan, korban jiwa, dan pencemaran. Kesiapsiagaan awak kapal dalam pengendalian kerusakan dan latihan darurat adalah kunci keselamatan.